Sinar Galuh Baterai, legendanya toko aki bermutu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Asep_MRS. Nah, kali ini saya mencoba belajar podcast wawancara pada keluarga saya sendiri, yaitu bapak saya sendiri. Ya, ini bapak saya dengan judul berdirinya Sinar Galuh, toko aki Sinar Galuh tahun 1991. Nah, biar jadi motivasi para pemula atau pemuda usaha untuk menjadi sukses seperti bapak saya ini. Alhamdulillah sudah memiliki tokonya sendiri. Nah, bagaimana awal mula berdirinya toko aki Sinar Galuh ini? Mari kita langsung saja tanya kepada bapak saya sendiri. Oke? Inilah bintang tamu saya, bapakku tercinta, bapakku tersayang. Ya. Sebelumnya dengan bapak siapa ya namanya? Pak Wawan Kurniawan. Bapak Wawan Kurniawan. Ya. Ngomong-ngomong, bapak ini sekarang umurnya berapa ya? Waduh, umur kayaknya setengah abad lebih. Oh, iya. Ya mungkin sekitar lahir tahun 968. Ya itu aja sedikit lah. abad lebih. Ya. Terus? Nah, bagaimana bapak bisa berkecimpung di dunia aki gitu? Oh ya. Awal mulai gimana? Apa bapak lulusan STM atau lulusan kuliah atau lulusan yang lainnya, terus universitas gimana Pak? Ya, perjalanan Bapak di bidang aki mungkin otodidak lah, bukan enggak sekolah sampai STM waktu itu, enggak. Memang keluarga Bapak itu di bidang aki sama radiator, itu apa itu Bapak, apa itu kakak-kakak Bapak. Jadi perjalanan bisa jadi tukang aki itu inget mungkin tahun-tahun 1982 lah. Setiap saya waktu sekolah SD lagi libur sekolah dari Ciamis, suka ngikut kakak, jadi ngeliatin cara kerja jadi tukang aki gimana. Emang kakak juga abang ngasih contoh nih cara kerja jadi tukang aki begini. Soalnya waktu dulu itu, waktu tahun-tahun 95 ke belakang, yang disebut toko aki atau tukang aki tuh, kalau nggak bisa ngerakit aki jangan dibilang tukang aki. Dulu itu kalau sebelum pabrik-pabrik aki itu sukses atau dia bikin aki massal istilahnya gitu, itu kan ngerakit, tukang aki itu ngerakit. Jadi ada elemen-elemen dirakit itulah. Ya kayak komputer sekarang kan ada itunya lah, alat-alatnya dirakit. Aki pun begitu. Jadi cara dites itu, kalau misalnya kamu mau jadi tukang aki, ya kalau misalnya kata kakak tuh tanya, kamu mau jadi tukang aki pas sekolah? Dipikir tuh, bapak tuh mikir gimana ya, tukang aki juga nyari duit ke depannya, sekolah juga nyari duit juga, kata begitu. Akhirnya bapak karena emang mungkin ya dari keluarga sederhana lah, nggak kayak orang tuanya berada lah, jadi karena udah berpikiran ke depan nyari duit, ya udah nyari duit aja. Jadi lulus SD itu terus terang aja bapak nggak sekolah. Cuman kalau dikasih tahu dinasehati tuh cara-cara membuat aki, merakit aki tuh, bapak tuh telaten, diinget cara-caranya, diinget. Nah, itu dipelajari sampai bisa ngerakit aki. Jadi caranya dia, dulu kan TV tuh belum ada listrik lah zaman dulu. Sekarang mah kan istilahnya udah canggih. Cuma dulu ditesnya, kalau kamu ini ngerakit aki, bahan-bahannya nih, bahan-bahannya dikasih tuh,
ini kamu rakit nih sampai bisa rakitan kamu bisa menyalakan TV. Gimana caranya ya? Ya paling ingetin cara-caranya begini gitu. Karena bapak emang mungkin otaknya agak ini kali ya, agak encer kali ya. Sekaligus bapak ngerakit sukses bisa menyalakan TV. TV-nya yang kan waktu zaman dulu kan TV hitam putih pakai aki ya. Nah itu caranya tuh pertama begitu, begini terus, malah akhirnya karena kinerja bapak tuh bagus, ada yang minat agen aki lah, namanya agen aki, dia tukang jual beli aki. Tapi jual beli aki itu bukan yang dari pabrik zaman dulu mah, jadi dari kita ngerakit. Karena bapak emang kinerjanya bagus, dilihat dulu kinerja bapak bagus, akhirnya diangkat daerah Kebon Juruk namanya lah. Pokoknya ada toko aki yang Bonafit di Kebon Juruk itu waktu zaman dulu itu, diajak ke situ, bisa ngerakit namanya aki yang 700 ampere. Coba buat apa tahu nggak? 700 ampere mobil paling ampere 50 ampere lah, itu 700 ampere segede 3 meja ini aki. Wow, besar sekali ya. Yang angkatnya aja pakai forklift. Masya Allah. Tuh dirakit sama bapak itu seminggu 2 minggu baru bisa selesai. Bisa buat forklift itu, aki forklift, aki kok apa namanya, aki forklift sama aki kapal air. Soalnya kalau beli jadi dari Jerman tuh namanya Varta, itu waktu zaman tahun 8 apa 90 itu harganya hampir, zaman dulu kan 15 juta apa 17 juta tuh aki. Sekarang mungkin ratusan juta kalau itu akinya. Itu tahun 98 89 lah. Terus suka ngerakit aki itu sukses lah sampai nah, karena bapak orangnya rajin, terus lagi gaji apa bukan nama gaji lah, upah lah namanya. Upah itu disisipin sedikit karena emang cita-cita pengen mandiri itu, nggak mau disuruh-suruh sama orang tuh. Bapak itu ngisiin cara buat modal, ngumpulin modal, akhirnya bisa lah buat modal, buat kontrak lah, sampai tahun 1900. Makanya di toko aki bapak tuh ada tulisan kan, Sinar Galuh SGB, Sinar Galuh Baterai, Sejak itu 1991 berdirinya dulu bukan toko aki ya, bengkel namanya. Bengkel kan perbaiki aki dulu mah, itu disebut toko aki. Sekarang itu karena emang nggak bikin aki, cuman kita ngejual beli sekarang mah, cuman buat nerangin apa itu ke konsumen mesti bisa, hanya bukan ngejual aja. Dalam aki kalau memang ada pertanyaan dari konsumen, ngejelasinnya kan bapak tahu seperti tukang-tukang aki sekarang, dia asal punya modal buka aki, taunya ngejual, dikira tanya ini tanya itu, Pak Bibe apa ini, apa elemen ini, dia nggak tahu satu-satunya. Kalau bocah-bocah sekarang ya taunya kan jual beli aja. Kalau model bapak kan dari namanya perbending, separator, apa itu plat positif, plat negatif, apa itu apa namanya sisiran, itu dalam satu per lubang aki ada namanya. Kalau anak-anak sekarang dia taunya kan hanya dijual aja. Kalau dulu mah emang dites, kalau pengen jadi tukang aki dites dulu, ada ilmunya, dasarnya. Ada ilmunya gitu, nggak sembarangan jadi tukang aki itu kalau zaman dulu mah. Jadi kalau makanya 1991 itu udah lama banget gitu. Mulai Iya. mulai mandiri ya, buat Iya. toko sendiri waktu itu masih ngontrak, betul? Kontrak waktu zaman dulu itu karena memang ngontrak sampai dari
setahun 200.000 kontrak tuh. Namanya 200.000 zaman dulu mah gede, zaman Soeharto ya. Sekarang duit 100.000 200.000 buat beli sayur aja kurang. Nah udah begitu alhamdulillah, mungkin emang udah di bidangnya apa jodohnya di aki. Terus lagi ke adik-adik atau ke siapa-siapa yang punya kerjaan, udah punya kerjaan, tekuni kerjaan itu bagi kita sebagai sawah lah. Kalau bapak tuh namanya duit sawah ya. Kayak sawah itu kan mesti dirawat, dikasih pupuk, masih di apa namanya, dibuang jerami apa namanya lah, pokoknya dibersihin ya. Bengkel apa usaha apa juga bersih begitu kalau pengen sukses gitu. Dan akhirnya sampai kontrak Berapa kali Pak? sampai 27 tahun sampai terakhir kontrak di kios-kios itu. Bapak itu terakhir ya 25 juta per tahun, dan emang udah ada jodohnya kali, emang terus ada uangnya, ada nawarin satu kios temen dia, karena udah temen kios itu dia mau pulang ke daerah karena udah tua, itu suruh diterusin tuh kios, dibayarin lah istilahnya ya. Alhamdulillah bisa, walaupun istilah duit apa yang penting bisa ngebayar tuh kios, walaupun kecil tapi emang alhamdulillah lah segitu juga. Berapa dibayarin 250 juta di kios 20 meter itu, 250 juta. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak pindah-pindah lagi tuh kontrakan, langganan juga udah istilah udah tahu bahwa itu tukang aki udah berpengalaman, dan udah asam garamnya di Ciledug apa di Karangtengah itu udah inilah. Jadi kalau memang ada konsumen yang ingin beli aki di toko saya, silahkan, saya jamin, apa garansi saya jamin, pokoknya mah jangan ragu, saya ini udah pakarnya tukang aki. Kalau yang toko-toko baru ya itu mah terserah tuh. Kalau mau nanya masalah-masalah aki apa itu buat kegunaannya buat apa, itu sinilah. Kalau memang ini, jadi udah disebutnya udah apa ya, Punya hak cipta lah. Ya kan tuh Sinar Galuh. iya, Sinar Galuh itu Toko aki Sinar Galuh. Sinar Galuh kan sinar ya, sinar itu aki sinar lah. Oh Galuhnya itu kalau nggak tahu itu nama kerajaan di Ciamis itu. Jadi saya itu ada ya waktu itu punya pacar lah istilahnya, pacar lah waktu zaman mudanya. Dia menyaranin, Wan, kalau kamu mau buka toko aki apa bengkel aki, jangan yang lain, Galuh aja. Kok Galuh apa tuh? Itu kan kalau namanya masih awam, itu nama kerajaan di Ciamis. Oh bagus dah, tinggal terserah mau ngasih apa sinar apa terserah kalau mau ini. Alhamdulillah itu disebutnya teman baik cewek itu sampai sekarang. Ya itu dia yang ngasih tahu, ngasih nama toko bapak itu Pawan. Alhamdulillah nggak ngelupain lah. Ini Sebagai kenangan ya. Kenangan ya. Ya itu. Terima kasih. Namanya teman baik itu Eni Nur Aini. Sekarang mungkin jadi guru TK di Pondok Indah kalau nggak salah. Itu teman baik. Mudah-mudahan lah. Udah teman sekolah, udah teman baik gitu lah. Alhamdulillah. Terima kasih, namanya Eni Nur Aini. Wah, jadi kesimpulannya Bapak ini bukan lulusan kuliah atau teknik ya. Jadi benar-benar otodidak, berpengalaman dari lulus SD ya, lulus SD bener kan? Lulus SD, terus bekerja di kakak Bapak, saudara kandung Bapak yang laki. Iya, emang turunannya di bidang aki. Mertua ya, kakak ipar lah, ada kakak ipar juga ya. Iya. Nah, saya mau tanya, Bapak ini sebelum
mandiri ya, membuka usaha sendiri toko pertama kali tahun 91 itu modalnya dari yang di kebun jeruk atau ada kerjaan lain sampingan? Oh gitu. Mm-mm. Jadi Untuk modalnya. bapak itu udah nargetin mesti kalau bengkel aki minimal buat kontrakan sederhana lah, minimal sama modal sedikit lah. Minimal punya duit 3 juta setengah lah, zaman tahun 91. Wih, gede itu pasti ya. Gede. Kalau menurut bapak masalahnya ya emang penghasilannya kecil, ya kontrakan aja masih 200 kan. Nah, itu bisa ada 3 juta setengah buat modal semua. Cuman caranya bapak itu jadi udah punya tabungan waktu di kerja di kakak, kamu udah punya nih. Bapak itu orangnya nggak ngoyo, walaupun kecil tapi semangat. Terus nggak punya duit, nggak boros. Kalau kata kakak nih buat jajan nggak dijajanin, tabungin. Caranya begitu. Kalau pengen sukses, tabungin dikit-dikit. Ada di kakak apa di teteh lah, dengan teteh suka ikut arisan di pengajiannya. Jadi bapak itu nabung apa ikut arisannya, itu nabung. Kalau dipegang apa tabungin kan inilah suka perlu apa. Akhirnya ikut. Nah cara ngikut bayar arisannya itu kan sebelum kerja di kebun jeruk, bapak juga udah yang ngumpulin pengen duit 3 juta itu, naikin mobil tuh. Bapak itu pernah naikin mobil yang dari Ciledug Bayoran Lama tahun 88 ya kan, kerja di kebun jeruk itu sekitar tahun 88 sampai tahun 90, berarti naikin mobil tahun 87, umur sekitar 16 tahun 17 tahun lah naikin mobil. Berapa lama, hampir setahun lah antara Bayoran Lama Ciledug. Udah gitu karena kurang gimana caranya ngumpulin modal lagi, keluar kenaikin mobil, akhirnya dagang rokok. Bapak itu emang ya Allah, kalau ditanya begini kadang-kadang hati nangis, sedih. Perjuangannya Perjuangan bapak itu jangan sampai ke anak-anak kayak Asep sekarang, jangan sampai begitu. Cuman ya kalau memang udah dipercaya di tempat kerja, jangan menyia-nyiakan kepercayaan orang ke Asep. Kerja di kantor turut peraturan kantor itu turuti, jangan sampai ngebantah apapun itu. Bapak nitip sampai ke anak siapapun juga begitu, jangan sampai kepercayaan orang itu disia-siakan. Kalau kerja di ini, kerja yang rajin, disiplin. Terus bapak mah pepatah nenek, ya boleh kamu katanya ke bapak nih waktu lagi kecil, boleh kamu merantau ke Jakarta asal jangan meninggalkan sholat. Itu doang. Itu pepatah orang tua, ya orang tua dari nenek, sekarang dari ke bapak ke anak. Sholat itu nomor 1, jangan sampai tinggalin itu. Nitip bapak mah gitu aja ke anak-anak, ya anak siapapun lah. Kalau pengen sukses begitu, ya alhamdulillah. Kalau menurut saya sukses, kalau bapak sukses, bapak alhamdulillah. Istilah nggak ini lagi lah, anak-anak alhamdulillah berkah gitu. Karena emang kalau anak itu tergantung dikasih makannya. Kalau makannya bener dari keringat sendiri tanpa apa itu korupsi apa itu, alhamdulillah jadi berkah. Walaupun sedikit, kalau berkah alhamdulillah gitu. Titip aja, nggak kayak sekarang yang menipu ya. Nah itu banyak yang itu. Sekarang orang pengennya sukses lihat di TV secara instan ya. Iya. Kalau bapak itu alhamdulillah ya gitu aja. Jadi tukang aki juga, walaupun kata orang biasa aja tapi ada waktu masih kerja di Cipulir, bapak ada seorang anak STM yang kuliah yang di luar tuh kuliah sambil bekerja ya. Bukan begitu. Dia pengen ya, kalau anak sekolah kalau magang ya, ada orang dari Sumatera magang ke bapak umur
masih 16 tahun, dia udah 17 tahun SMA. Nanya-nanyain cara-caranya. Sekarang dia di Sumatera mungkin sukses ya tuh orang. Wah. Dikasih ilmu ke bapak. Cuma ya gitu, ada bapaknya ngasih amplop. Oh, ngasih biaya juga. Iya. Sebab apa ilmunya tuh ya. Bapaknya aja sampai yang ngajarin. hampir berapa bulan kerja di sampai begini. Bagus kamu itu, kata Pak adek Wawan itu, bagus kamu itu nyari ilmu buat anak saya, dikasih ilmunya, biarin nggak usah kuliah lagi, katanya begitu nggak. Ya, jadi walaupun kita belajar, walaupun mau belajar jadi apapun ya, di kuliah manapun, pengalaman itu lebih penting ya. Lebih penting. Jadi kalau memang kuliah silakan tuh Bang. Jangan sampai ada kerjaan malah gua kuliah, apa ini kerja kasar-kasar aja gitu. Sukses itu bukan dari kuliah aja, bukan dari ini. Dari mana aja? Detail gitu. Gitu. Jadi Bapak ini ngumpulin modal pertama kali buka kontrak pertama kali itu dari pas belajar dari kakak maupun dari dari kakak itu sampai jadi kenek ya. Sebenarnya kakak bapak itu dari Wak Iwan tuh, siapa tuh, Wak Ahid. Dia itu nih buat jajan sebenarnya tes. Nih buat jajan sekian. Dia mau ngumpulin ya, padahal tuh nih buat kamu, buat naro di apa namanya, kumpulin. Padahal sebenarnya arti gitu, cuma di tes nih buat jajan, padahal mau dijajanin nggak kamu. Tapi anak-anak sekarang nih buat jajan semua. Beda dulu ya pikirannya ya. Lebih zaman dulu mah lebih dewasa. Alhamdulillah ke nenek itu, ke orang tua nggak minta modalnya modal doa aja. Gitu kalau ke orang tua. Gitu, jadi nggak nyusahin orang tua apa mah. Walaupun di sini punya rumah, punya ini, punya mobil, punya ini, alhamdulillah hasil karya sendiri, hasil jeringat sendiri, gitu. Jadi benernya menabung pangkas sukses ya. Emang kata pepatah yang gitu bener. sedikit, cuman kalau kita udah niat, udah target, udah punya cita-cita lah ya. Iya, itu masalah aki itulah. Alhamdulillah sekarang udah istilahnya kios udah kebeli, alhamdulillah. Terus lagi kakak kamu, teteh kamu udah istilahnya di bidang aki udah ngerti. Walaupun perempuan, alhamdulillah istilahnya nggak jadi soal masalah kerja mah, mau jadi tukang apa aja nggak masalah. Nah, gitu. Baiklah, itulah perjuangan dari bapak saya mengumpulkan modal dan akhirnya punya toko sendiri ya, alhamdulillahnya ya. Iya. Nah, sebelum pertanyaan selanjutnya, mari kita minum dulu iklan. Oke. Itu minuman. Wah, ini tenang walaupun ini koktail, jadi ini sparkling, cuman kayak soda, kayak Coca-Cola atau Fanta, jadi halal. Cuman rasa buahnya dicampur. Yang warna biru ini rasa apel dan sirsa. Mabok nggak tuh? Ya enggak, malah bikin seger. Oh gitu ya? Saran. Oke. Terus dong terus. Ya sebentar, saya dulu. Warnanya kayak spiritus ya? Iya spiritus. Jangan kalau dikasih api ngejeblok. Enggak. Cheers. Iya. Sukses selalu. Amin. Buat sinar galuh baterai. Amin. Dan para pemula wirausaha. Mantap. Alhamdulillah. Mana lumayan. Seger. Namanya bulan puasa, ya seger beger. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bapak ini awal mula kan makanya jadi jual beli aki ini karena dulunya kan suka ikut-ikut ke Jakarta ya, dulu masih kecil ya. Iya. Kakaknya. Nah, itu mulai tertarik. Nah, sebelum awal-awal mau setelah lulus SD itu, karena Bapak ini tadinya awalnya pengen lanjutin lagi ya sekolah jadi SMP ya. Iya. Tapi karena diajar oleh kakak ipar, nah itu bagaimana itu awalnya? Dapat ilmu. Waktu itu Pengen. kakak ipar ke kampung lebaran lah kan. Namanya siapa itu ya? Itu namanya Wahid almarhum. Wahid yang di Pondok Petung. Dia gini,
kan udah daftar SMP, udah tinggal hari Senin kan dia itu hari Minggu mau pulang ke Jakarta, hari Senin masuk pas mau pertama sekolah SMP, sanawiyah. Kamu Wan mau ikut kakak apa mau sekolah? Ya sekolah, orang udah daftar. Gini Wan, sekarang ini lu sekolah nantinya buat nyanyi zaman dulu ngomongnya kita apa nggak tahu ya, itu nggak tahu namanya orang tua. Terus Pak Bapak kan masih kecil, umur 12 tahun, mau sekolah juga lu sekolahin sama emak katanya. Nanti juga kamu buat sekolah itu buat nyari duit. Nah sekarang langsung sekolah nyari duit, milih yang mana? Itu bingung. Akhirnya ya sekolah nyari duit aja, ayo sini. Nah udah gitu ngikut. Tahun zamannya Galunggung meledung tahun 82 ya. Tahun 82 ya, lagi waktu itu aja di jalan aja kan gelap di daerah Tasik itu gelap kan, naik mobil lewat Tasik gelap tuh di jalan itu karena abu dari vulkanik itu. Ke Jakarta tuh sampai Garut kali gelap tuh siang hari itu padahal. Nah udah gitu ikut sampai ke Jakarta, ya udah ikut cara-caranya diajarin bener. Cara-caranya ini cara nyari duit begini. Jadi bukan nyari cara bikin aki, nyari duit begini. Kan kamu bisa dapat duit. Bener, alhamdulillah. Itu. Jadi keputusannya benar-benar pengen apa ya wirausaha ya, pengen Ya, belajar usaha lah, belajar cari duit lah. Iya. Soalnya kan dulu zaman dulu nggak kalau pendidikan nggak terlalu penting ya, betul kan? Iya, zaman dulu mah ya istilah yang penting punya usaha apa namanya, bisa kerja. Ya, Terus lagi bapak juga udah remaja lah, sekitar 11 tahun gitu kan, nggak disangka bahwa lulusan STM nggak ada, disangka STM karena bisa ngajarin anak STM gitu. Dia dibilangin lulusan SD nggak percaya, biarin aja ya, karena masalah kelistrikan itu udah ada udah paham lah, gitu, udah kepala. gitu. Mana sering apa ya, sering selalu bekerja ya, pengalaman makin banyak, jadi udah paham semua tentang kelistrikan, tentang perakian, permobilan, permotoran dah, pokoknya semua tentang teknik perbengkelan dah ada apa. Nah setelah apa Wahid ya awalnya, Wahid ya. Nah setelah itu kemana lagi? Dari Wahid, karena di Wahid itu sekitar 5 tahunan kali ya, sampai bisa lah, walaupun badan kecil sampai bisa kecil ya, bisa ngerakit aki. Ya itu pertamanya ya di Wahid udah bisa, terus dibutuhkan sama kakak kandung yang itu namanya siapa ya, itu Waruk yang dikulir almarhum. Dia itu membutuhkan orang yang bisa ngerakit aki. Dia bagian akinya kan dia repot lah, nggak ada yang bagian aki khusus ngerakit. Nah itu bapak masuk di situ, udah jago ya, bantuin Waruk, bisa di situ mungkin 2 tahun di situ ya, 2 tahun. Kadang di Waiwan, yang di Ulu Jami, kesana kemari aja, karena zaman itu nggak ada, jarang yang anak kecil apa yang punya ilmu bikin rakit aki. Jadi bapak mah kesana kesini, ke Waruk, ke Waiwan, itu aja terus kesana bolak balik. Jadi jadi ilmunya udah ada dasar di Wahid. Nah, jadi ilmunya di Wahid. Karena udah berlama, udah 5 tahun tuh. Belajar sambil bekerja gimana. Jadi tukang aki bagaimana. Nah, habis itu banyak yang butuhin ya. Karena punya ilmu. Punya dasar lah. Dasar ilmu itu aki. Dulu kan bukan jual beli aki begitu aja. Kalau masalah jual beli aki mah gampang itu mah.
Itu yang model ngerakit aki itu paling susah itu. Cara bikin pala aki tuh kayak sekarang Mang Mamat kan di depan suka bikin cor-cor aki. Aki second. Iya tuh, bapak yang ngajarin kan. Iya, cara servis aki yang kan sekarang servis ringan disebutnya ada servis. Kalau dulu kan kalau servis aki itu Benar-benar kayak aki baru lah. benar-benar dibongkar yang elemen-elemen tuh yang kan ada 3 elemen tuh aki itu ada 6 lubang. Satu lubang-lubang itu kan kalau yang namanya soak ya ada kamar-kamar gitu. Soak dulu mah diganti, diangkat, bisa diangkat dulu mah. Ganti yang elemen baru lagi, makanya dulu zaman dulu aki bisa kuat 10 tahun. Beli aki satu aki bisa kepake 10 tahun. Wow. Cuman ya servis rutin, iya, ada servis rutin yang itu. Zaman dulu ya. Dulu. Tahun berapa itu? Tahun Ya tahun 95 1995 ke belakang aja udah. Itu masih ngerakit dah. Kalau kesini udah biayanya udah sama ya. Iya, masalahnya Jepang itu udah istilahnya dia memproduksikan dulu GS tuh produk Jepang asli ya, sekarang juga masih asli, cuman assemblingnya apa namanya, bukan assembling apa nyebutnya, assembling udah di sini, Spare partnya sama Indonesia udah persentase istilahnya. Sekarang mah Jepang itu tinggal hasilnya aja sekarang mah. Itu dulu mah asli Jepang, asli guys, itu mah asli Jepang, dari Jepang asli. import ya mungkin. Ya caranya gimana supaya laku di Indonesia, GS itu gimana caranya? Kan tahu bahwa aki itu dirakit-rakit gitu, dia gimana caranya yang ngerakit itu ditutup supaya nggak bisa ngerakit lagi. Bukannya akhirnya kenapa? Elemen-elemen itu juga diperjualbelikan, nggak boleh dibeli sama Jepang semua. Gitu, jadi disebutnya apa ya lah. Mereka juga udah tahu ya. Tahu, makanya sayang sekali ya. Produk Jepang doang GS nggak laku. Aki abal-abal disebutnya. Kalau aki yang di kerakitan itu yang paling laku dulu mah. Soalnya lebih kuat ya. Lebih kuat. Udah tahu iya, bisa, dasarnya ya. Iya, bisa diservis gitu. Kalau karena nggak bisa, itu honor deal yang nggak dijual belikan. Jadi honor deal yang dari suka bapak belanja itu sama Jepang itu diambil alih lah istilahnya. Gitu. Makanya nggak ada honor dealnya. Pantesan aja sudah nggak ada. Walaupun ada juga bisa aja ada, cuman jatuhnya jadi mahal, jadi sama saja ya. Jadi hitungannya mahal, jauh beda, sama aja. Gitu, Jepang paling pinter emang. Sayang sekali ya. Nah, iya. itu kan 5 tahun nih almarhum Wahid. Nah, habis itu kan ke Wa'ruk ya. Almarhum Wa'ruk berapa tahun itu? Ngebantuin. Sekitar 2 tahunan lah. Nah, 2 tahun. 2 tahun. Habis itu ke Wak Iwan ya. Wak Iwan Wa'ruk tuh sangat senang aja gitu loh. Karena pengen, bapak itu orangnya disebutnya apa ya, keras, bukan keras ini, pengen cita-cita mandiri. Jadi ogah-ogah disuruh-suruh dari dulu, emang caranya punya kerjaan sendiri, dia ogah disuruh-suruh sama orang. Gimana caranya? Ya itu kan karena dia kalau diam di saudara terus kan nggak punya uang hasil lebih gitu lah, itu aja. Bapak itu gimana caranya ya? Udah ada yang ngajakin ngenekin mobil. Kebagian. Katanya jual rokok betul? Pernah? Ya rokok juga di Blok M. Bapak tuh orangnya pinter. Cangcimen ya? Bukan sombong ya, pinter. Yeah. Jadi kalau orang mah jual rokok paling di terminal apa di bis. Bapak mah kalau ada bola, namanya bola di Senayan tuh. Tas kayak anak sekolah juga tas. Dalamnya rokok, permen segala bawa. Sambil dagang, masuk main bola sambil dagang, keliling klub di stadion tuh. Habis tuh rokok. Wih. Untungnya lebih gede dari permen kalau jualan rokok, dari permen Hexo apa itu. Untungnya dia berlebih. Aduh, tapi emang polisi juga ngerti. Kamu apa? Periksa dulu. Udah dagangan buat dagang rokok. Oh, boleh. Boleh. Berarti dari dulu udah punya strategi ya. Iya. Biar benar-benar laris manis gimana? Iya, gimana caranya di rokok sampai nonton bola tapi sambil usaha, sambil dapat duit. Biar kita ongkos bola tuh bisa kegantian malah lebih. Ya udah itu. Baru rokok aja. Setengah kalau lagi istirahat tuh keliling muter deh bisa.
stadion. Itu berkecimpung jadi kenek sama dua rokok sama permen tuh udah berapa lama itu? Ada tahunan? Mungkin Sebelum diajak ke kebun jeruk kan ya? Iya, kenek mungkin sekitar 8 bulanan lah. Ah. Karena pengen lebih, gimana caranya pengen lebih buat ngumpulin duit itu 3,5 juta itu. Target. Iya. Nah, terus dagang rokok, akhirnya dagang rokok gitu. Dagang rokok, makanya bapak jadinya ngerokok itu gara-gara dagang rokok. Tapi sekarang alhamdulillah udah tua lah, nggak ngerokok lagi. Nah, udah mungkin dagang rokok berapa, setahun setengahan lah. Nah, itu akhirnya lagi dagang rokok, ketemu adanya bos yang di kebun jeruk lah. Nggak dibilangin tuh, katanya si Wawan tuh nganggur lagi dagang rokok, kalau mau. Akhirnya diajak karena dia perlu, emang nggak ada ahli di bidang bikin aki di tokonya. Akhirnya ya udah, yang namanya bapak jujur juga ya, apa itu rajin, dia itu sayang banget ke bapak tuh. Namanya siapa ya? Itu Haji Aceng, Haji Aceh. almarhum, yang tokonya di kebun jeruk tuh Gundala sekarang. Itu baik banget ke bapak, karena emang orangnya bapak juga rajin, sampai nggak boleh keluar dari bapak tuh emang punya niat pengen kerja sendiri lah, istilahnya usaha sendiri. Kalau nggak boleh, udah kalau memang kamu pengen bengkel, kamu pengen usaha sendiri, udah nggak usah di sini, nggak usah di kebun jeruk, di toko kakak katanya, ngambil kakak aja. Udah dibukain di Mestik, daerah Mestik dibukain, dia sampai ngebeliin kios buat bapak di Radio Dalam lah, antara Radio Dalam itu dekat Mestik itu Radio Dalam mungkin, Gandaria ya, Gandaria deket Taman Puring tuh ya, Gandaria. Dia beli kios dari Kelurahan Gandaria ya, Kelurahan Gandaria itu ada kios-kios yang sisa-sisa lah, diperjualbelikan. Dia dibeliin buat bapak karena takut dia keluar dari dia, saking sayangnya. Udah ya akhirnya ngikut, gak apa-apa lah. Antara tahun 89-92 tahun tuh, karena emang hati bapak itu keras, orangnya keras, pengen mandiri, gak disuruh-suruh. Akhirnya ya minta keluar dengan baik-baik lah istilahnya. Dia ganti sama yang lain yang dengan Gandaria. Nah itu akhirnya sekarang di Karangtengah tuh. Jadi Karangtengah itu tahun 91 Januari tahun 1991 mulai buka usaha tuh bapak di Karangtengah. Makanya udah panganan bapak di Karangtengah udah kayak apa ya, ini mah tukang aku udah karuhun, namanya karun itu udah sepuh di Karangtengah deh. Saking lamanya buka toko di sana ya, di daerah sana lah, nggak jauh lah pokoknya. Terus lagi bapak kalau memang ada nitip nih, pesan kalau ada langganan bapak di Karangtengah, kalau ada yang sama Sinar Galuh, itu namanya Sinar Galuh baterai ya, Sinar Galuhnya yang banyak yang sama, itu bukan toko apa namanya, kok toko bapak atau apa namanya, cabang lah, bukan cabang yang bukan itu ikat ya, karena dia emang karena ngikut aja karena memang dari Ciamis rata-rata dia ngikut Galuh aja, yang tadinya bukan Galuh, karena lihat toko bapak Galuh ngikutin gitu. Makanya pelanggan bapak banyak yang nanya, itu yang di sono, yang di sana punya sini juga gitu, sebenarnya gitu. Jadi melalui YouTube ini ya sebagai mengambil hak cipta ya. Iya ya. Gitu. Kalau bisa di hak cipta mungkin bisa aja. Pertama yang namanya Galuh itu yang di Karangtengah tahun 1991
Ya belum ada waktu itu, galuh belum ada, di mana-mana belum ada. Yang sekarang aja mengikuti ngekor. Di mana-mana ya. Iya, jadi terkenal galuh. Cuman ya bukan cabang Sinar Galuh yang di Karangtengah. Cuman Karangtengah cuman satu aja, nggak ada cabang. Itu aja. Nah, jadi benar-benar yang ngambil keputusan karena udah awalnya udah niat banget ya pengen buka sendiri ya, udah punya jiwa entrepreneur ya, juga Iya, usaha, walaupun- udah punya target lah, walaupun udah dikasih apa bukain kios juga katanya udah ditawarin gadisnya ya, iya kan tuh. Iya, Sampai iya. segitunya ya, soalnya saking sayangnya karena bapak ini bapak Asep ini rajin banget ya. Iya, Tekun dalam kalau memang bekerja, mau sukses di bidang apapun, kerjalah. Emang mesti rajin, mesti tekun, disiplin, ini pertama disiplin lah. Gitu. Apalagi ada bos, itu kita mesti rajin, ya peraturan kerjaan di kantor apa itu jangan dilanggar. Itu. Jangan istilah gua udah punya kerja gue semua gue. Jangan begitu. Kalau pengen sukses, emang dari segala pun kalau memang kita memang orang sederhana mah jangan kayak orang-orang pengennya langsung instan kayak sekarang ya. aja kayak bikin mie rebus langsung dimakan. Jadi mesti dari nol terus mangkat dari A B J ya gitu aja. Nanti juga ketemu namanya kesuksesan kalau kita ini mah. Walaupun kerja apa juga gitu. Ya Bapak sebagai orang tua ke Asep ya nitip. Jangan sampai istilah merasa udah punya kerja, punya penghasilan. Dari hasil dari kerja itu sia-siakan, diambur-amburkan. Jangan. Gitu. Ini mesti sayang ke hasil keringat sendiri itu mesti sayang banget ya. Kalau buat ngasih ke orang-orang miskin itu mah. Itu bagus, sedekah bagus, itu malah bagus. Cuman jangan diambur-amburkan yang nggak ada gunanya. Yang nggak penting ya. Iya. Jadi di almarhum Haji Aceng ini dikasih upah atau gaji ya? Ya, di sana. Oh, kalau itu gaji, disebutnya gaji lah. Ada gaji ya. Udah gaji. Wah, mantep. Waktu itu Bapak digaji 30.000 Satu bulan. 30.000. Berarti sehari 1.000 kan? 1.000 zaman dulu kan lain, mungkin sekarang masa cari 100.000 kali ya, dibanding 1.000 itu 100.000 kali. Kalau duit sekarang orang tinggal ngontrak rumah aja satu petak itu cuman 15.000, ya itu mas 30 bisa lebih. Iya gitu lah. Berapa tahun itu kerja di almarhum Haji Aceng? Berapa tahun ya? Mungkin 2 tahun kayak. 2 tahun. 2 tahun lah, 88, 89, 90. Oh ya, 2 tahunan lah, 2 tahunan. Di Bonjero itu 2 tahun. Itu. Nah, itu yang paling gede modalnya di sana ya, betul? Dari sana. Apa? Oh, nambah modal. Iya, dari kan? Bonjero alhamdulillah. Bisa mengumpulkan yang namanya duit 3 juta itu bisa di situ. Bisa pas duit 3,5 juta itu. Pas bawa buat modal istilah bengkel aki lah. Tahun 91 itu. Itu sampai pengen ngumpulin modal Bapak mah sampai 2 tahun nggak pulang ke kampung. Wah. Sampai nenek aja, kamu nggak ingat sama orang tua karena udah mau lupain orang tua. Sabar mak, kata bapak ngomong ini aja, lagi ngumpulin duit buat modal. Ya udah bagus gitu. Soalnya kalau pulang ke kampung pasti ke bawah, modal nggak bakal cukup, nggak ketutup lagi, kepake lagi malah. Pulang kampung kan namanya pulang kampung banyak teman segala, wah traktir ini kan habis kan nggak pulang kalau Bapak mah. Ya sampai sekarang Bapak kalau memang duit pas-pasan apa gimana nggak pulang kampung, mendingan jangan daripada modal kepake. Itu namanya disiplin. Yang penting apa ya, selalu ngiring buat orang tua, betul. Iya. Yang penting itu. Gitu. Pulang kampung via poya bawa modal toko, modal ini, wah habis lah buat gantinya. Itu Bapak mah orangnya disiplin. Nah, sekali lagi nih pertanyaan yang terakhir.
tolong Bapak ceritain di mana aja sebelum punya toko sendiri, ngontrak di mana aja, kan itu deket-deketan tuh ya, Jalan Karang Tengah juga. Ngontrak kios. Iya, ngontrak kios. Kios. Itu udah berapa kali ya ngontraknya? Ada 3 kali ya? Dua kali. 2 kali ya? Ketiga punya ya. 3 punya. Nah, itu yang pertama kali di mana itu? Pertama ngontrak di Haji Tamrin. Jadi di kiosnya Haji Tamrin yang itulah masih dekat yang sekarang di seberang lah. Di seberang doang. Selama dari tahun 91 sampai mungkin 20 tahun kali. Wah, Di situ paling lama ya. 20 tahun. Pokoknya dari 200.000 sampai meninggalkan, apa bukan meninggalkan, jadi gara-garanya pindah itu karena dia dibangun ya, sedangkan bapak kan kalau nungguin dia dibangun bulan-bulan rapihnya kan perlu makan, perlu ini, masa mau nungguin. Akhirnya ada kios di seberang yang kosong, pindah. Nah, itu teman sendiri betul? Temen bulu tangkis ya, namanya Wahyu. Ya. Wahyu itu namanya Wahyu. Nah itu ya, itu di situ akhirnya ngontrak di situ selama 10 tahun, 8 tahun. Nah 8 tahun di seberangnya lagi karena ada mau dipakai, alasannya mau dipakai kiosnya, suruh cari tempat kios lagi ya. Bapak itu puyeng, nggak ada kios lagi, bingung, di situ nggak ada yang kosong lah. Kalau jauh sih banyak kan, kalau jauh kan langganan nyari nantinya. Iya betul. Wah udah putus asa, ya Allah, ngedoa gimana caranya ini, gimana kok bisa nggak dikontrakin lagi gitu. Nah ya akhirnya ya Allah ngasih rezeki, namanya rezeki kan, rezeki jodoh mati Allah yang ngatur ya. Alhamdulillah ada yang nawarin kios mau dijual. Nah itu walaupun bapak Isya itu tuh nggak megang duit, hanya megang duit buat kontrakan itu aja, yang itu ada segitu sama setahun ya. Iya gimana caranya pokoknya mah supaya nutup itu kios yang mau dijual, sayang banget kan nggak ada ini. Akhirnya dah duit dapat aja duit. Bapak Isya banyak rekan, banyak temen lah, ketutup akhirnya. Akhirnya dibeli walaupun berat gitu, tapi kan berat buat meringankan beban seterusnya ya. Alhamdulillah kebeli sekarang. Alhamdulillah tutup ya sampai sekarang ya. Iya. Ya jadilah milik sendiri. Hak sendiri itu tempat istilahnya. Dan Nah, sampai sekarang ya. ya yang sekarang itu yang udah hak sendiri, beli sendiri tuh baru 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya. Tahu saya 2019 beli itu 19 ya. Januari, udah Januari sekarang udah 2022 ya, udah 3 tahun jalan itu. Alhamdulillah. Nah, itu kan alhamdulillah, mana awal mula benar-benar keinget sendiri perjuangannya dari apa menuntut ilmu di toko Aki sampai sekarang hingga punya toko sendiri sukses. Alhamdulillah. Jadi itulah gimana kalian jadi wirausaha maupun pekerjaan yang lain benar-benar tekun, rajin, dan juga jujur dan menikmati pekerjaan kalian juga sama apa ya, bersyukur ya, jangan lupa bersyukur. Iya, itu yang penting bersyukur. Ya berkah. Kalau namanya kerja itu jangan dilihat dulu gajinya kecil, upahnya kecil, jangan dulu begitu. Kita tekuni aja, nanti juga kalau Allah mengizinkan, asal kita tekun pasti ada keberkahannya. Walaupun kecil, kalau udah berkah cukup. Buat apa gede-gede kalau berkah? Kalau mau orangnya begitu, udah aja di mana sampai di mana. Kalau kita ikhlas mah segala juga. Ya itu ikhlas. Sekarang ada orang yang upahnya segini lah,
nggak bersyukur ya. Nggak bersyukur, udah dikasih hati malah minta jantung. Ya, ada yang begitu. Ya, masih banyak ya yang sampai begitu. Kita memang mesti prihatin karena emang niat karena Allah ya. Iya, dari dasarnya emang orang yang Ibadah. sederhana. Ya mesti, kalau nggak kita ngatur-ngatur siapa lagi? Itu. Nah itu, nah sebelum kita menutup podcast ini, nah saya mau minta ke Bapak Asep, Bapak saya, Bapak Wawan, minta apa ya, pesan-pesan motivasi untuk para pemula wirausaha, para pekerja yang suka mengeluh, biar mereka semangat dan menikmati pekerjaan mereka. Gimana? Ya kalau memang, ya itu kan tadi kata Bapak, kalau di siap kerja, ada kerja apa aja lah, mesti dinikmati. Jangan jangan yang begitu, nikmati kerja walaupun hasilnya kecil juga kan bisa diatur, gitu aja. Semangat nomor satu. Kedua, rajin. Ketiga, itu sholat nomor, jangan sampai meninggalkan sholat. Minta ke Allah, pengen apa juga pasti dikabulin. Pokoknya penting kita ikhlas, jangan kata ini aral subhat apa disebutnya, yang ngomongnya yang cempang kecemplung. Jangan ngomong yang sembarangan. Misalnya ada yang rungkan lah, inilah kerjaan rungkan ini, apa disebut pengemal lah, pokoknya itu sebut doa sendiri. Jangan sampai begitu. Kita mah alhamdulillah aja, dapat rezeki alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Itu udah begitu, namanya bersyukur. Itu gitu aja, nggak neko-neko. Sebenarnya kalau pengen sukses, kita tekuni apapun ya, pasti ada ketemu itunya. Ini sebutnya apa ya? Sukses. Kesuksesan pasti ketemu lah. Gitu aja kan, cuman ini tipsnya. Cuman jangan usaha dibarengi dengan maksiat, apa itu mabok-mabokan, apa itu ya, itu nggak bakalan ada kemajuan. Judi ya. Itu judi, itu malah mundur malah. Karena banyak pengalaman teman Bapak gitu, yang main judi, apa itu maksiat, minum-minuman, nggak ada yang sukses semua juga. Ya gulung tikar enggak, sukses enggak, akhirnya jalan di tempat disebutnya, maju kagak, mundur kagak. Begitu aja ya. Itu ya. Nggak ada kemajuan. Gitu aja, itu ke adik-adik atau ke Asep kan anak Bapak ini, itu gitu aja. Jangan, mesti bisa mawa diri lah. Jangan asal ya itu yang orang yang nggak bener tuh yang begitu. Yang putus asa ya, nggak positive thinking lah. Kalau udah kerjaan emang udah dapatnya kerja gitu, tekuni aja. Banyak pepatah kan banyak. Coba di kata-kata yang baik, banyak nyari di YouTube cara. Bisa begitu, emang begitu ya, pengen sukses mah. Nah, itu adalah pesan-pesan dari Bapak saya. Jadi intinya ibadah, bersyukur, berdoa, kerja keras, dan cari berkahnya. Iya. Tuh. Nah, kalau kalian, sebelum kita tutup, kalian bisa cek di layar alamat toko Aki Sinar Galuh yang sekarang ya, yaitu di Jalan Raden Saleh nomor 70 RT/RW 00308 depan Komplek Barata, betul? Ya. Karangtengah, Ciledug, Tangerang, atau seberangnya Alfamart ya, Alfamart Karangtengah. Nah, itu kalian bisa mampir untuk beli aki. Nah, tadi servis radiator juga ya, apa aja? Radiator ya, servis radiator. Beli aki mobil motor ya. Servis. Ya kalau memang ada keluhan-keluhan di aki, boleh konsultasi lah. Gak perlu bayar konsultasi. Iya. Nggak kayak dokter. Kalau dokter aki mah konsultasi kagak bayar, gratis gitu. Kalau ngecek-ngecek apa itu ampere, apa itu pengisiannya berapa, itu dari alternator bisa dicek. Kalau bang kurang baik ada yang perbaikinya gitu lah. Gitu. Terus servis radiator ya. Iya. Radiator, terus apa ya, ganti oli, ganti ban khusus motor aja, ganti ban motor gitu aja. Boleh ke saya lah. Cuman emang kalau nangani bukan pahlawan, karena mau udah tuwek. ada penerusnya ya. Di bagian aki ada penerusnya, di
bagian Montir. montir itu aki apa ada. Nah, itu namanya Mamat, yang bagian aki ya Novi, cewek tapi Jago. udah cewek ke jagoan lah. Sudah hafal dah tentang perakian lah. Aki Jual beli aki tanya lah. aja ke dia semua. Ilmu Pak Wawan itu udah diturunin ke itu ada juga yang bagian teknisinya tuh ada ipar itu. Tanya aja ke dia ilmu Pak Wawan udah diturunin ke dia. Udah ditransfer lah ilmunya. Nomor, nah bisa dihubungi ke nomor handphone mana aja ya? Nomor handphone Bapak dengan 0813 16 0813 16 73 8558. Nah, itu ada yang Nomor baru ya? baru buat Ada. Novi, ada buat Mamat, ada nanti bisa Di layar ini lah, ya. ya ada di yang bisa hubungi lah, atau langsung saja ke toko lah kalau mau, kalau deket mah biar Toko. tahu, biar jelas Toko lah, aja. yang nggak kayak online. Iya. Online belum tentu akinya asli, juga garansi belum tentu, terus ongkir juga mahal ya. Ini kan kalau jasa Kalau begini, masalah aki ini khusus ke konsumen ya. Kalau masalah aki kan nggak kayak beli pakaian, apa itu celana dalam, apa itu makanan. lemari lah. Kalau aki kan ada garansi. Nah kalau misalnya langsung ke tokonya langsung, kan garansi minta berapa pasti dikasih lah istilahnya garansi. Ya kalau ke online siapa yang mau garansi, nanggung garansi. Jangan sembarangan aki tuh beli aki, jangan ada masalah. Ke online tuh titip aja. Siapa yang nanggung garansi? Kalau di online nggak mungkin. Namanya udah beli udah lepas. Kalau di online mah, kalau kita mah dijamin gitu. Kan namanya Ada tanggung jawab ya. Iya. Ya kalau aki mahal sekarang kan di atas 700.000 kalau buat apa bisa aja. Apalagi motor aja udah 300.000 apa 240. Jadi garansi itu mesti diutamakan. Tolong ke konsumen Sinar Galuh Baterai yang sampai lupa minta garansinya ya. Tapi walaupun nggak dipinta, garansinya tetap ditulis. Di sini ada istilah catatan di laptop, siapa yang beli aki, siapa mobil apa yang beli aki itu dicatat. Pembukuan beli aki dari tahun 91 masih ada di saya mah, nggak dibuang. Ada pembukuannya ya, siapa beli aki. Sebagai sejarah lah. Iya, sejarah ada. Iya. Itu makanya percaya dah ke toko aki Sinar Galuh Baterai mah. Pembayaran udah canggih ya. Mau pakai apa namanya? Mobile banking, ATM, bombe, cash. bisa. Sangat mudah sekali, sekarang udah terupdate, udah modern. Oke, mungkin ini aja ya untuk podcast kali ini, bagi belajar saya juga. Dan itulah hasil apa ya, kesimpulan apa ya, dari cerita histori bapak saya awal mula berdirinya toko aki Sinar Galuh. Dan bapak saya adalah salah satu pertama kali motivator saya untuk semangat dalam bekerja dan menjalankan hidup di kehidupan inilah, pokoknya dah dunia ini lebih baik dan lebih maju. Baiklah, itu saja dari saya dan bapak saya, Bapak Wawan. Terima kasih banyak untuk di acara podcast ini. Sukses selalu, sukses untuk semuanya ya. Baiklah, itu saja dari saya. Dan ini masih di bulan Ramadan. Selamat berpuasa ya, menaikkan ibadah puasa, selamat ibadah berpuasa, tarawih dan lain-lainnya. Semangat terus, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Pura-pura. Nambah aus. Makan sejam. Udah. Bapak kobo ah. Ya. Udahlah, tidur. Tinggal lihat ininya, videonya. Ya sejam tuh pas. Sinar Galuh Baterai, legendanya toko aki bermutu.